Apakah itu benar-benar rumah milik Aji Prianto? Bagaimana dia bisa begitu kaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Santo Dragster di podcast horornya Bina Bakti TV. Dan di episode kali ini, di video kali ini gue bakalan coba untuk membawakan sebuah cerita horor lagi dengan judul Mustika Candrawanara, Pesugihan Siluman Kera dan Ambisi Aji Prianto untuk Indah. Oke, langsung aja kita ke ceritanya, men. Let's go. Di sebuah kampung terpencil, hiduplah seorang pemuda bernama Aji Prianto. Berusia 25 tahun, Aji ini dikenal sebagai seorang buruh serabutan dan seringkali dikucilkan oleh lingkungannya, merasa terpinggirkan dan tidak dihargai. Namun, di tengah kesendirian dan ketidakberdayanya ini, Aji mulai menyukai seorang gadis bernama Indah Indriani. Nah, Indah ini dikenal sebagai seorang gadis yang cantik, baik, alim, pintar, serta aktif dalam lingkungan sosial di kampungnya ini. Meskipun Aji ini seorang buruh serabutan, hatinya ini terpikat pada keanggunan dan kebaikan hati si Indah ini. Aji ini kenal sama Indah semenjak ia sering ketemu di acara-acara kampungnya ini. Ya karena mereka tinggal satu kampung dan mereka juga sebenarnya cukup aktif dalam kegiatan sosial di kampungnya tersebut. Singkatnya, Aji ini karena memang keseringan bersama sama si Indah, Aji ini mulai menyukai Indah dan semakin jatuh hati pada Indah. Namun cintanya tak terbalas karena Indah lebih dekat dengan si Hasan. Padahal Indah ini juga seolah memberikan perhatian nih pada si Aji. Hasan ini adalah seorang guru dan merupakan teman dari Aji sendiri. Indah tampaknya sengaja nih mendekatkan diri pada si Hasan, membuat Aji merasa cemburu, kayak ngeghosting si Aji gitu. Bahkan ketika Aji berusaha untuk dekat dengan si Indah, si Hasan ini kayaknya dengan sengaja gitu ada juga di lokasi yang sama dan malah kelihatan lebih akrab atau makin dekat nih sama si Indah. Dalam kekesalannya ini, Aji memutuskan untuk kabur dan pergi meninggalkan kampung halamannya dan mencari pertolongan seorang teman lama bernama Herman. Nah, Herman ini juga dulunya memiliki nasib yang hampir sama dengan Aji Prianto. Namun, kini ia telah sukses sebagai seorang pengusaha di kota. Dalam pertemuannya itu, Aji curhatlah sama si Herman, sahabat lamanya ini. Dan ketika mendengar curhatan si Aji, Herman ini kasihan gitu dan ingin ngebantu si Aji supaya kehidupannya lebih baik gitu. Dan singkat cerita, si Aji dan Herman ini berangkat menuju rumah yang merupakan kediaman Ki Supan. Di tempat yang baru, Aji bertemu dengan Ki Supan, seorang guru spiritual yang merupakan guru dari Herman. Ki Supan inilah yang bisa membantu dan menjembatani untuk kekayaan dengan syarat dia itu harus bersekutu dengan siluman kera. Tanpa pikir panjang nih, Aji Prianto ini setuju untuk menjalani pertapaan di sebuah leweng dan memperoleh sebuah kalung mustika bernama kalung Candrawanara. Jimat ini dipercaya dan diyakini bisa memberikan kekayaan dan bisa juga berubah wujud menjadi siluman kera, namun menuntut tumpahan nyawa manusia pada setiap malam Jumat dan Selasa Kliwon. Beberapa tahun kemudian, setelah mendapatkan semuanya dan dari kalung tersebut, diceritakan Aji ini sukses sebagai pembisnis di kota. Aji ini kembali ke kampung halamannya dengan kekayaan yang luar biasa. Dia telah membangun sebuah rumah besar di ujung kampung dan juga menciptakan kekaguman dan keheranan antara tetangganya gitu, di antara tetangganya lah, termasuk si Indah dan si Hasan. Apakah itu benar-benar rumah milik Aji Prianto? Bagaimana dia bisa begitu kaya? Saya tidak tahu, tetapi sepertinya dia telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda.
Kabarnya dia sekarang sukses sebagai pebisnis di kota. Kini Aji Prianto ini memiliki banyak rumah besar di kota, mobil mewah, dan segala kemewahan yang bisa dibayangkan banyak orang. Namun, di balik kekayaan yang menyilaukan itu, tersembunyi sebuah rahasia yang mengerikan. Di sela pembicaraan itu, tak lama ada sebuah mobil mewah yang jalan menuju ke rumah tersebut. Dan ternyata, di dalam mobil itu adalah Aji Prianto dan Ki Supan. Indah dan Hasan yang saat itu lagi jalan kaki di dekat rumah Aji ini tiba-tiba kaget dong. "Wah, itu si Aji," kata Hasan sambil matanya melihat ke arah mobil mewah. Dan Indah pun juga melihatnya. Dan dia ngomong kayak gini, "Iya, itu Aji. Tapi siapa sosok kakek tua yang sedang bersama Aji di mobil itu?" katanya. "Sekarang aku bisa memenuhi semua keinginanku." Ya, tapi ingatlah bahwa setiap kekayaan ini memiliki harga yang harus dibayar, Aji. Aku mengerti itu, Ki. Tetapi apakah benar semua ini sepadan dengan apa yang aku berikan, Ki? Itu tergantung pada bagaimana kamu menggunakan kekayaan ini, Aji. Tetapi ingatlah, kesepakatan itu tidak dapat diputus begitu saja, Ji. Melihat Indah yang sedang bersama dengan Hasan, Aji Prianto ini teringat dengan masa lalunya yang dulu cintanya belum tersampaikan. Namun, ia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, yaitu salah satunya Aji Prianto ini ingin menciptakan pengaruh besar di lingkungan kampung halamannya itu. Dengan power kekayaannya yang sekarang, Aji Prianto ini berubah menjadi sosok orang penting bagi seluruh penduduk kampung halamannya. Banyak warga kurang mampu di sana dibantu oleh Aji Prianto ini. Bahkan ia juga menjadi salah satu donatur terpenting pembangunan dan juga memberikan kontribusi materi bagi kampungnya tersebut. Bahkan suatu hari sempat Aji Prianto ini diundang dan menghadiri sebuah rapat penting dengan pemerintah di sana. Tak lama setelah itu, Aji pun pergi kembali ke kota untuk mengurusi bisnisnya dan mempercayakan pada Mang Karno dan Bititin untuk mengurusi rumah di kampung tersebut. Dan mereka juga diizinkan untuk tinggal di rumah itu. Oke, segitulah geng cerita di episode kali ini. Dan jika kalian suka, gue bakalan coba untuk bikin part selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga tinggalkan di kolom komentar. Tapi komentarnya yang positif dong, agar gue bisa makin semangat untuk membangun channel ini dan juga terus berkarya buat kalian.